Lanjut, lihat kembali gambar dalam cerita lompat tali. Amati Tio dan teman-temannya yang sedang bermain tali. Apa saja yang kalian lihat dalam gambar itu? Kemudian buatlah tabel seperti ini di buku tulis dan isilah dengan temuan kalian. Nah, tabelnya ada 3 anak-anak, yaitu yang pertama mainan, benda lain, dan makhluk hidup dari cerita lompat tali di atas. Nah, yang pertama, yaitu ada tali mainan. Nah, benda lainnya yaitu ember berisi air untuk mainan perahu. Nah, makhluk hidupnya dari cerita di atas ada Tio dan teman-temannya. Kemudian, mainan yang kedua ada perahu mainan. Benda lainnya yaitu ada kruk ketiak, yaitu alat bantu jalan dari teman kita tadi. Kemudian makhluk hidupnya ada apa? Nah, makhluk hidupnya yaitu ada tumbuhan maupun pepohonan. Lanjut ke bahasa. Ikuti petunjuk berikut ini. A. Amati tanda baca ini. Nah, di sini ada tanda baca. Yang pertama yang warna merah itu namanya tanda seru. Kemudian ada yang warna ungu itu adalah tanda tanya. Yang warna orange itu tanda titik. Dan warna biru itu adalah koma. Kemudian yang B, baca kembali cerita lompat tali. Yang C, tanda baca apa saja yang kalian temukan. Yuk kita cari ya bersama-sama dari cerita lompat tali yang sudah kita baca sebelumnya. Ini ya tadi teksnya lompat tali. Putar lebih cepat, seru Tia. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat, titik. Tio mengambil ancang-ancang, kemudian ada tanda titik. Kemudian hap, hap. Gagal. Tali membelit kaki Tio. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Nah, tanda baca yang bisa ditemukan dari teks lompat tali adalah yang pertama, yaitu ada tanda seru. Kemudian yang kedua ada tanda tanya. Yang ketiga ada tanda titik. Dan yang keempat ada tanda koma. Wah, ada tugas lagi nih untuk kalian. Pasangkan dengan tanda baca yang tepat. Nah, kalian diminta untuk memasangkan kalimat-kalimat ini sesuai dengan tanda baca yang tepat. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Ayo putar lebih cepat. Itu diberi tanda seru. Kemudian tali membelit kakinya. Itu kita beri tanda titik. Kemudian Tio tertawa. Nah, Tio tertawa juga kita beri tanda titik. Yang nomor 4, akankah dia berhasil? Nah, ini kita beri tanda tanya karena ini merupakan sebuah pertanyaan. Bertanya, apakah dia akan berhasil? Kak, apa sih fungsi dari masing-masing tanda baca itu? Yuk kita bahas ya. Nah, ini adalah fungsi atau tujuan dari tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Ini adalah untuk mengakhiri kalimat berita. Yang kedua, tanda baca tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau sebuah seruan. Dan yang ketiga yaitu ada kata tanda tanya. Tanda baca tanda tanya, yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah mempelajari yang namanya tanda baca dan kegunaannya. Sekarang yuk kita membahas yang namanya huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Nah, perhatikan huruf yang berwarna merah berikut ini. Andika dan Areta sedang main congklak. Nah, di sini A. A-nya ini huruf besar, kemudian hurufnya berwarna merah, yaitu namanya huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan asal daerah. Seperti ini ya, Andika dan Areta ini merupakan nama orang. Jadi wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian Johan duduk melihat saja. Dia tetangga baru dari Maluku. Nah, di sini huruf J dan D ini di awal kalimat hurufnya huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi, ketika kalian akan menulis sebuah kalimat, kalian harus mengawalinya dengan huruf kapital. Lalu, bagaimana cara memainkannya? Tanya Johan berulang-ulang. Jawab Andika. Sabar, nanti kamu dapat giliran. Baik, terima kasih, sahut Johan. Nah, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Seperti yang ini ya, petikan langsung itu berarti kalimat langsung, kalimat yang diucapkan secara langsung.
itu juga wajib menggunakan yang namanya huruf kapital. Nah, anak-anak, inilah penggunaan dari yang namanya huruf kapital.